Itu orang aneh banget sih, kenapa jadi lu yang di interview? Ngenalin aku ke orang tuanya. Yang penting kan sekarang papamu udah di sini. Balik! Balik! Woi, bangun nggak? Balik! Flora juga beruntung dapetin lo. Aku mau. Iya. Foto. Ayo, foto. Sama-sama nyakitin kan? Kelas yoga for couple. Oh gitu. Hola semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Kini Crush Movie kembali lagi nih dan membawakan film yang pastinya nih bakalan seru banget dan agak di luar nalar guys. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Alibi.com yang resmi rilis pada 12 Juli 2025 dan mendapatkan rating 7,9 versi IMDb. Film Alibi.com ini menceritakan tentang Ganesha, pemuda cerdas dan penuh akal yang mendirikan bisnis jasa alibi bernama Alibi.com. Bisnis ini menyediakan solusi nih bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan kebenaran, entah itu demi alasan pribadi, reputasi, atau yang sering disebut sebagai kebaikan bersama. Dengan strategi yang rapi dan sistem yang sudah terbukti berhasil, bisnis ini berjalan lancar nih dan bahkan berkembang pesat. Para klien pun merasa terbantu nih karena kebohongan mereka terasa aman dan tanpa konsekuensi. Namun, semua mulai berubah saat Ganesha jatuh hati kepada Flora, seorang perempuan ceria yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Hubungan mereka yang manis membuat Ganesha mulai mempertanyakan prinsip hidupnya dan bisnis yang selama ini ia jalani. Oke deh, daripada kalian pada penasaran nih, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih kalau ada video-video terbaru dari kita. Dan inilah film Alibi.com. Scene awal film ini adalah seorang pria yang baru saja bangun tidur nih. Dan dia ditelepon oleh pacarnya karena hari ini adalah hari tunangan mereka. Sedangkan lelaki itu malah tidur nih sama cewek lain nih. Dan dia pun panik nih. Dia nelpon temennya nih karena katanya temennya tadi malam dia mabuk. Jadinya dia dibawa ke kamar dengan cewek itu. Waduh, terus gimana ya guys? Dia sudah pasti telat nih datang ke acara tunangannya. Tapi sampai akhirnya dia menemukan cara nih. Dia disuruh menghubungi seseorang. Dia pun tiba di rumah tunangannya dalam keadaan di kursi roda. Yang katanya dia habis kecelakaan. Yang ternyata yang membantunya adalah agensi yang bernama Alibi.com yang selalu membantu orang-orang seperti ini. Pemilik Alibi.com ini adalah Ganesha, yang dimana di kantornya dia sedang menginterview orang yang mau kerja di tempatnya. Yang melamarnya bernama Malik. Dan di sini Ganesh memberitahu semua nih tentang perusahaannya yang akan selalu bergerak membantu orang-orang yang membutuhkan jasanya. Dan bukan hanya soal orang, tapi soal hal lain yang intinya bisa membuat hidup mereka tetap lancar walaupun mereka melakukan kesalahan. Malik agak kaget nih guys. Dan temannya Ganesh yaitu Agus yang ada di sampingnya juga terus menelpon Ganesh nih karena dia kelihatannya tidak suka sama Malik ini guys. Itu orang aneh banget sih, kenapa jadi lu yang di interview? Hari pertama kerja Ganesh, dia menceritakan berbagai macam bantuan mereka, seperti anak yang beralasan tidak bisa pulang kepada orang tuanya dengan alasan lembur nih. Padahal dia mau nonton bola guys. Aduh, aneh-aneh. Yang dibantu sama Alibi.com ini. Seorang artis terkenal yang juga memiliki masalah soal pasangan hidup juga dibantu oleh Alibi.com dan dia berpura-pura nih memiliki pacar yang dimana dibantu oleh tim mereka, wanita yang bernama Laras. Mereka sangat kompak guys untuk membantu dan membentuk informasi supaya artis itu terlihat punya pacar. Di sebuah restoran ada keluarga yang dimana kepala keluarganya ini merasa minder nih karena gaji istrinya lebih mahal dibandingkan gajinya. Dan di sini tim Alibi.com juga membantu bapak itu yang berpura-pura menjadi orang yang pernah dibantunya.
dan membuat bapak itu terlihat baik di depan istrinya nih. Aduh, aneh-aneh. Dan ternyata tugas mereka berhasil guys. Mereka pun hidup bahagia. Di perjalanan pulang ternyata Laras bilang nih kalau dia capek karena dia tiap hari harus ketemu dengan Ganesh. Karena Laras adalah mantannya Ganesh guys. Jadi gimana Laras mau move on kalau dia ketemu tiap hari? Laras minta berhenti dan akhirnya mereka berhenti nih. Ganesh membujuk Laras untuk kembali ke mobil, tapi dia tidak sengaja melihat ada anjing yang diikat di pohon. Di sini Ganesh dan yang lain membantu anjing itu untuk terlepas dari talinya. Anjing itu pun kabur dan ternyata langsung dilindas oleh sepeda motor sampai kecelakaan guys. Tiba-tiba pemilik anjing itu yang bernama Flora datang dan dia pun panik karena dia merasa bersalah sudah meninggalkan Buncis sampai dia akhirnya kecelakaan. Ganesh pergi mengantar Flora ke tempat pet shop dan akhirnya Buncis selamat guys. Loh, Flora sangat senang dan refleks memeluk Ganesh nih. Ganesh pun terdiam sedangkan Ganesh meninggalkan teman-temannya dengan jalan kaki. Aduh. Di kantornya Ganesh mulai ngepoin Flora nih guys dengan melihat semua sosial medianya Flora. Tiba-tiba mereka mendapatkan informasi nih kalau akan ada tamu penting yang akan datang yang akan menyewa jasa mereka. Dan yang datang seorang bapak-bapak bernama Tony. Pak Tony ini bilang kalau dia hanya mau mengobrol dengan pimpinannya. Jadinya Agus pun pergi nih. Di sini Pak Tony menceritakan kalau dia membutuhkan jasa alibi.com. Dia bercerita kalau dia mempunyai teman bernama Pak Bambang yang katanya mau pergi ke Jogja bersama teman perempuannya. Tapi Pak Bambang ini bingung mau izin gimana ke istrinya. Dennis pun mencari cara dan akhirnya Ganesh menemukan celah nih dengan beralasan mengurus proyek ke Cirebon. Jadi nanti Ganesh dan timnya yang akan pergi ke Cirebon nih, sedangkan Pak Bambang akan pergi ke Jogja. Ternyata Pak Bambang ini adalah Pak Tony guys, yang sepertinya dia berbohong dan malu bercerita kepada Ganesh. Mereka pun akhirnya deal nih untuk melakukan tugas mereka dan tim alibi.com mempersiapkan semuanya. Ganesh mulai DM-DM-an nih sama Flora guys, dan Flora pun juga sepertinya terbuka sama Ganesh dan dia mengajak Ganesh untuk ketemu nih. Flora mengajak Ganesh ke tempat bermain trampolin guys. Awalnya Ganesh kaget karena masa ngedate pertama ke tempat seperti itu. Tapi Flora tidak menganggap itu ngedate, tapi hanyalah bermain biasa. Ganesh ini tidak tahu guys, bermain trampolin sampai terjatuh nih. Tapi Flora mau mengajarinya dan mereka pun bermain bersama nih. Mereka bermain sambil mengobrol dan mancing-mancing gitu. Apakah mereka sudah punya pacar? Dan ternyata Flora jomblo guys. Dan Ganesh pun sangat senang nih. Flora sangat senang mengerjain Ganesh guys, sampai Ganesh terjatuh nih. Aduh. Keesokan harinya saat Flora lari pagi di tempat kemarin, dia teringat nih tempat pertama kali dia bertemu dengan Ganesh. Mereka pun makin akrab dan mereka pergi piknik bareng bersama dengan Buncis juga nih. Esok harinya Ganesh juga datang ke tempat Flora dan membawakan bunga nih. Tapi dia langsung menggendong Flora. Apa yang terjadi ya guys? Di kantornya Ganesh cerita sama Agus kalau katanya dia mau dikenalin ke orang tuanya Flora karena mereka juga memang sudah sangat dekat. Agus pun kaget nih karena Ganesh sudah lama tidak serius saat pacaran. Tiba-tiba keponakan Ganesh datang dan meminta tolong omnya untuk mencarikan alasan nih karena dia tidak suka dengan ulangan matematika. Awalnya Ganesh tidak mau menolongnya dan Laras datang membawakan surat bohongan untuk keponakan Ganesh dan dia pun sangat senang guys. Hari di mana Ganesh diajak ketemu dengan orang tua Flora pun tiba nih. Ternyata yang keluar adalah Pak Tony guys. Ganesh pun panik karena ternyata Flora adalah anak Pak Tony, yang dimana baru saja kemarin Pak Tony datang untuk menyewa jasa alibi.com. Di sini wajah Pak Tony seperti kesal gitu karena bagaimana bisa Flora pacaran dengan Ganesh. Ganesh pergi ke kamar mandi dan Pak Tony menghampirinya dan marah guys karena Ganesh berbohong dan mereka pun berantem nih karena Pak Tony kan juga mau membohongi keluarganya guys. Mamanya Flora bilang nih kalau minggu depan adalah anniversary pernikahannya, tapi Pak Tony tidak bisa datang karena katanya ada proyek di Cirebon. Waduh, ini kan tugas mereka ya guys. Flora langsung mengumumkan nih kalau saat dia pulang dari Kalimantan, katanya Flora mau mengenalkan Ganesh ke orang tuanya dan mamanya Flora sangat senang karena Ganesh ternyata serius. Ngenalin aku ke orang tuanya. Di malam hari di taman, Ganesh bertemu dengan Pak Tony dan mereka tukar-tukaran kartu kredit guys supaya tidak ketahuan. Ternyata kerjasama mereka masih berlanjut guys, walaupun mereka sama-sama agak kesal gitu.
Minggu depan pun tiba dan Ganesh berpura-pura nih untuk syuting di Kalimantan guys. Padahal dia mau ke Cirebon untuk menggantikan Pak Tony. Sedangkan Pak Tony berangkat ke Jogja bersama selingkuhannya. Sesampainya di Cirebon, Ganesh langsung ditelepon nih oleh Pak Tony karena dia takut uangnya enggak cukup. Ternyata Pak Tony ke sana menemani selingkuhannya guys. Dan selingkuhannya ini memesan banyak banget makanan. Sedangkan Pak Tony panik karena di sana harganya mahal-mahal. Aduh. Agus bilang kepada Ganesh, kenapa Ganesh akhir-akhir ini sering diam. Dan di sini Ganesh juga membohongi Flora guys dengan video callan di background hutan dan berpura-pura kalau dia sedang berada di Kalimantan. Ganesh mendapat kabar kalau Flora dan mamanya pergi ke Jogja guys untuk berlibur berdua. Dan hal ini membuat Ganesh panik karena mereka takut Pak Tony ketemu nih dengan istri dan juga anaknya di sana. Di malam hari Pak Tony lagi mesra-mesraan nih guys sama selingkuhannya. Dan dia berniat mau membelikan selingkuhannya ini makanan di luar. Waduh. Saat Pak Tony keluar hotel, ternyata istri dan anaknya juga check-in di hotel itu guys. Dan Pak Tony pun bersembunyi nih di dalam lift. Tapi dia lupa sama lantai kamarnya. Dia pun panik dan ternyata Flora dan istrinya berada di hadapannya. Pak Tony berpura-pura kalau ini adalah surprise nih untuk mereka berdua. Flora agak curiga nih guys, karena dia tidak yakin di Cirebon itu ada bandara yang membuat papanya langsung terbang ke Jogja. Flora terus curiga, tapi mamanya malah santai dan senang. Karena yang penting papanya sekarang sudah ikut menemani mereka. Yang penting kan sekarang papamu udah di sini. Di malam hari Flora video callan guys dengan Ganesh. Dan dia bilang kalau dia sedang mendapatkan surprise nih dari papanya yang tiba-tiba datang. Pak Tony dan Ganesh juga panik nih sebenarnya guys, karena tidak berjalan sesuai rencana mereka. Flora sangat cinta guys sama Ganesh, tapi dia tidak tahu nih kalau dia lagi dibohongin. Ganesh pun dan teman-temannya panik dan mereka langsung terbang ke Jogja malam itu juga. Karena mereka harus membantu Pak Tony yang sedang kejebak di hotel itu bersama dengan istrinya nih. Sedangkan juga ada pacarnya di sana. Di perjalanan mereka mulai berdiskusi nih apa yang mereka harus lakukan dan tugas mereka masing-masing. Dan Malik yang sedang menyetir itu tiba-tiba tidur. Aduh. Yang katanya Malik itu mempunyai gangguan yang bernama narkolepsi nih, yaitu serangan tidur tiba-tiba. Waduh, bahaya nih. Malik, woi, bangun nggak? Malik. Keesokan harinya di pagi hari, mereka pun tiba di Jogja dan mereka berpura-pura menjadi polisi dan menelpon selingkuhan Pak Tony. Dan dia bilang nih kalau Pak Tony sedang ditangkap oleh polisi. Di kamarnya Pak Tony diam-diam nih turun ke bawah tanpa sepengetahuan istrinya. Tapi Flora melihatnya dan Flora pun terus mengikuti papanya yang gerak-geriknya mencurigakan ini. Waduh. Sampai di bawah Pak Tony menunggu seseorang yang ternyata yang datang adalah Laras yang berpura-pura menjadi kurir pengantar pesanan Pak Tony. Flora yang sudah salah paham ini langsung marah-marah dan menanyakan siapa wanita ini. Dan Laras menjelaskan nih kalau dia akan mengantar pesanan Pak Tony untuk mensurprise kepada istrinya nih. Sedangkan Agus berakting menjadi polisi dan mengambil koper Pak Tony dari Tina, yaitu selingkuhannya. Malik bertugas menjadi petugas bandara yang mengantar koper Pak Tony. Dan dia memberikan surat yang berisi kalau Tina hari ini masih berada di Jogja. Jadi Pak Tony harus jalan-jalan jauh supaya tidak ketemu dengan Tina nih. Tugas alibi.com ini sangat perfect guys. Flora senang karena dia mendapatkan pap nih dari Ganesh. Kalau katanya Ganesh habis foto sama orang utan di Kalimantan. Ternyata Ganesh foto dengan boneka guys yang dibeli oleh Laras nih. Aduh. Ganesh di sini meminta maaf nih kepada Laras dan dia bilang dia ikut senang kalau Laras memang bahagia dengan Malik. Dan Laras juga bilang dia senang kalau memang Ganesh dan Flora saling mencintai. Flora juga beruntung dapetin lo. Di pagi itu Pak Tony dan istrinya mau pergi berlibur, sedangkan Flora hanya mengantarnya sampai depan hotel. Ganesh hampir saja ketahuan guys. Untungnya ditutupin nih oleh Malik dan juga Agus. Mereka pun mau pergi guys, tapi dia tidak sengaja nih melihat Tina yang sudah keluar dari hotel. Dan mereka pun langsung mengikutinya karena takut bertemu dengan Pak Tony. Di jalan mereka ketemu Flora dan Agus mencoba mengganggu Flora nih supaya Flora tidak berkeliaran kemana-mana. Dan dia berpura-pura menabrak Flora nih untuk mengalihkan fokusnya kepada Flora. Ganesh menghampiri Tina yang lagi makan di restoran. Dia berpura-pura menjadi fansnya nih di YouTube Tina. Dan karena Tina tidak percaya, dia bilang kalau dia kenal dengan artis Anjasmara. Kagetnya Anjasmara juga sedang ada di restoran tersebut guys. Dan Tina meminta dikenalkan langsung. Ganesh pun meminta tolong kepada Anjasmara dan juga istrinya untuk berpura-pura menjadi temannya. Untungnya Anjasmara dan istrinya mau nih guys dan kenalan dengan Tina.
Tina sangat senang nih sampai harus foto bersama gitu guys. Aduh. Iya. Foto. Flora jalan-jalan melihat batik nih dan Agus terus mengikuti Tina. Tiba-tiba TV di toko tersebut mengabarkan kalau di Kalimantan sedang terjadi banjir bandang. Flora langsung panik dan menelpon Ganesh nih. Sedangkan Ganesh ada di jalan bersama Tina. Ganesh berhenti di jalan yang banyak pohon-pohon dan mengangkat video call Flora yang dia bilang kalau dia di daerah yang tidak kena banjir. Aduh, Ganesh nih suhunya pembohong ya guys. Karena terlalu lama video call, Agus menabrak Flora lagi nih dari belakang. Flora marah dan langsung mengebuki Agus sambil teriak maling. Semua orang datang dan Agus juga ditangkap nih oleh satpam di sana. Tiba-tiba Laras muncul dan dia menjadi petugas villa karena Ganesh dan Laras mau mengajak Tina untuk tinggal di villa supaya dia agak balik lagi nih ke hotel tadi. Sedangkan Pak Tony dan istrinya lagi asik liburan nih guys, sambil main air nih. Istrinya Pak Tony sangat senang, sedangkan Pak Tony ketakutan nih. Aduh. Ganesh akhirnya tiba di suatu villa dan Malik berakting menjadi pemilik villa. Mereka pun memperkenalkan villa itu kepada Tina dan Tina benar-benar sangat senang nih. Tapi Ganesh marah karena ternyata Malik dan Laras tidak mengurus perizinan villa ini karena katanya villanya gak dikunci. Jadinya mereka langsung masuk aja dan gak ada orang juga nih. Aduh. Laras mengobrol-ngobrol gitu di dalam dengan Tina dan Laras mengomporin Tina nih supaya putus dengan Pak Tony. Sama-sama nyakitin kan? Di tempat Pak Tony, dia liburan nih. Dia memberikan surprise kepada istrinya, yaitu kalung yang tadi diantarkan oleh Laras. Pak Tony di sini merasa bersalah nih kepada istrinya, karena istrinya ternyata mencintai dengan tulus, sedangkan Pak Tony malah selingkuh nih. Tapi Pak Tony sempat kaget karena istrinya tahu dia mengambil kelas yoga sendirian. Untungnya istrinya hanya tahu sebatas itu. Waduh. Kelas yoga for couple. Oh gitu. Di pos satpam, Agus masih ditahan nih dan dia disuruh menunggu polisi yang sebentar lagi akan menjemput Agus. Agus berpura-pura mau ke kamar mandi nih, tapi dia memilih untuk kabur guys. Agus berjalan ke kota dan beristirahat di taman karena dia juga tidak tahu teman-temannya ada di mana. Sepulang liburan, Pak Tony dan istrinya sangat senang nih, sedangkan Flora masih gelisah karena Ganesh yang susah dihubungi nih. Di tengah malam Agus malah ketiduran dan dia dibangunkan nih oleh satpam tadi yang menangkapnya nih. Waduh, ketangkap lagi nih guys. Di villa mereka masih menikmati makan malam gitu guys dan berencana besok mau kemana aja. Tiba-tiba segerombolan laki-laki yang habis berburu sambil membawa senjata ini datang. Mereka kaget karena mereka adalah orang pemilik villa. Mereka semua pun marah-marah nih kepada Ganesh dan yang lainnya karena mereka masuk tanpa izin. Tina kaget dan dia bilang nih kalau dia juga tidak tahu. Dia pun akhirnya kabur sendirian menaiki mobil Ganesh, sedangkan Ganesh masih disekap oleh mereka. Tina tidak bisa cepat menjalankan mobilnya, sampai akhirnya Ganesh berantem dan berusaha kabur dengan mobilnya juga yang dikendarai oleh Tina. Mereka akhirnya berhasil kabur nih, tapi mereka masih terus dikejar oleh orang tadi. Karena semua panik, tiba-tiba mobilnya menabrak dan tepat di depan restoran di mana Pak Tony dan istrinya dan juga Flora makan malam. Semuanya pun terbongkar guys. Ganesh ketahuan kalau dia selama ini bohong dan Pak Tony juga ketahuan kalau Tina adalah selingkuhannya. Mereka akhirnya ditangkap polisi dan disiarkan di berita. Perusahaan Ganesh yang bernama Alibi.com juga disita nih. Semua korban-korban Alibi.com akhirnya terungkap guys. Dan semuanya berantakan karena ini dianggap penipuan. Semuanya menyesal yang sudah menggunakan jasa Alibi.com ini guys. 3 bulan kemudian mereka menganggur karena perusahaan mereka ditutup. Hubungan antara Ganesh dan Flora juga ikut kandas guys. Di taman, Flora lagi jogging nih dengan papa dan mamanya. Flora menanyakan bagaimana mamanya bisa memaafkan papanya yang ketahuan selingkuh itu. Dan mamanya bilang kalau itu semua karena cinta. Hal ini membuat Flora seperti tersadar. Flora kaget karena Buncis yaitu anjingnya kabur. Dia pun mencarinya dan ternyata Buncis lagi main dengan Ganesh. Flora tetap kesal karena Ganesh telah membohonginya. Ganesh memohon minta maaf nih dan dia janji tidak akan mengulanginya lagi. Awalnya Flora seperti gengsi gitu guys, tapi dia juga kangen dan memaafkan Ganesh nih. Flora memberi syarat kalau Ganesh memang serius, Ganesh harus segera melamarnya. Gimana guys filmnya? Keren kan? Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.